Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Bukan hanya perpanjangan, yang perlu Pak Jokowi pikirkan bagaimana dia bisa mengundurkan diri lebih cepat. Gitu ya. Ya rakyat tuh bosen, you nggak mampu kok, as simple as that, you nggak becus. Iya kan? Kasih kesempatan yang lain-lain buat perbaikin Indonesia. Iya. Halo sahabat Inspirasi News. Wacana jabatan Presiden 3 periode terus digulirkan pihak oposisi, walaupun dari Jokowi secara langsung tegas menolak untuk mencalonkan lagi untuk periode selanjutnya. Rizal Ramli yang merupakan mantan menteri itu tidak percaya dengan penolakan wacana jabatan Presiden 3 periode kecuali Jokowi mau melakukan sumpah di atas Al-Quran. Pasalnya dia menilai itu cuma pernyataan politis karena realitanya nanti akan bertolak belakang dari yang sudah diucapkan. Kecuali Pak Jokowi mau sumpah di atas Al-Quran, kita percaya. Kalau cuma ngomong-ngomong nolak itu, mohon maaf track recordnya. Kalau enggak, kita anggap dia rekayasa ini semua. Kata mantan Menko Maritim dan SDM melalui kanal YouTube Fadlizon Official seperti yang dikutip Indozone pada Kamis 7 Oktober 2021. Rizal Ramli mengatakan, kalau dalam garis besar haluan negara atau GBHN yang tertuang dalam konstitusi masih multitafsir, meski disebutkan jabatan presiden disebut maksimal 2 periode, namun itu bisa berubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan permintaan anggota MPR melalui amandemen undang-undang. Bahasa GBHN itu bahasa yang sumir, yang multi interpretasi. Jadi siapa saja bisa ngeles nanti, udah sesuai kok GBHN, dia multi interpretasikan aja, kata Rizal Ramli. Dia menyebutkan masa jabatan 3 periode bertentangan dengan perjuangan reformasi dan demokratisasi. Saya mohon Pak Jokowi ngaca, kalau Pak Jokowi kelasnya seperti Presiden Xi Jinping jelas kemajuan buat Cina, atau Presiden Putin, barangkali kita masih mikir, ini prestasi payah, rakyat makin miskin, utang makin banyak, perpecahan makin besar, 7 tahun Indonesia anjlok, kok kepedean ingin nambah masa jabatan, ujarnya. Sebelumnya pada bulan Juni lalu, Presiden Jokowi kembali dengan tegas menolak akan memimpin hingga 3 periode. Dia mengatakan, konstitusi sudah tegas mengatakan Presiden Indonesia maksimal memimpin 2 periode. Mau berapa kali saya bilang, saya pernah ngomong apa, apalagi yang muda-muda dan pintar-pintar kan banyak, pilih yang paling baik, saya ini sudah jadul dan usang, kata Jokowi. Terkait survei yang memuji kinerja Jokowi dan memunculkan wacana dia akan maju untuk periode ketiga, Jokowi hanya bisa bergeleng-geleng kepala. Harus gimana lagi ngomongnya, maunya ini, saya ngomongnya gimana lagi, tanya Jokowi. Selain Jokowi tidak berminat menjadi presiden 3 periode, mayoritas masyarakat Indonesia juga menolak presiden Indonesia 3 periode. Hasil survei parameter politik Indonesia mengatakan 45,3% peserta survei menolak presiden menjabat 3 periode, lalu 50,6% menolak dilakukan perubahan konstitusi agar presiden bisa menjabat 3 kali. Orang kepengen perpanjang masa jabatan. Kalau Pak Jokowi sendiri katanya sih menolak. Persoalannya Pak Jokowi reputasinya dan kredibilitasnya itu payah. Dia ngomong begitu pun kejadiannya nggak kayak gitu. Bahkan terkenal sebaliknya. Dia ngomong apa yang terjadi sebaliknya. Kecuali, mohon maaf, Pak Jokowi mau sumpah di atas Al-Quran. Nah, kita percaya. Kalau cuma ngomong-ngomong nolak itu, mohon maaf dah. Track recordnya sama sekali. Bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi
untuk urusan haluan negara. Apakah tidak melebar kemana-mana? Ya, sekarang ini kenyataannya seperti itu kan. Ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden 3 periode, ada yang lari presiden 1 kali tapi 8 tahun, kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik tidak usah amandemen. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. 1, haluan negara. Haluan negara kan sebetulnya udah banyak di undang-undang. Bahasa GBHN, bahasa haluan negara, itu bahasa yang sumir, yang multi interpretasi. Iya kan? Jadi siapa aja bisa ngeles nanti. Udah sesuai kok GBHN, dia multi interpretasikan aja. Yang lebih penting sebetulnya adalah planning dokumen seperti Repelita. Di situ jelas ada target-target kuantitatif, target-target kualitatif, kemudian kapan ingin dicapainya, dan yang ketiga caranya. Jadi buat bangsa kita yang lebih punya arti adalah planning dokumen. Sehingga pemerintah siapapun bisa diminta pertanggungjawabannya. Yus, kok nggak sesuai dengan target, nggak sesuai dengan planning. Soal misalnya ketimpangan, soal kemiskinan, soal pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan. Tapi yang namanya haluan kan nggak bisa jadi pegangan. Jadi bagus sih sebagai drama kenegaraan bikin GBHN, tapi fungsinya itu tidak fungsional. Lebih bagus fokus di dalam membentuk seperti Repelita, planning dokumen, sehingga presiden bisa bertanggung jawab. Ada pegangan. Perpanjangan masa jabatan itu satu bertentangan dengan cita-cita reformasi dan demokratisasi. Ya, bahwa Jokowi nggak ngerti dan orang-orangnya nggak ngerti karena mereka nggak pernah ikut perjuangan reformasi kok, tidak pernah ikut dalam perjuangan menegakkan demokrasi. Jadi bisa jadi mereka memang nggak tahu artinya reformasi dan demokratisasi. Ya, enak aja lu mau ganti, lu nggak ngerti itu pengorbanan proses demokratisasi. Dan yang kedua, saya mohon Pak Jokowi dan orang-orangnya ngaca dah. Kalau Pak Jokowi kelasnya seperti Presiden Xi Jinping, jelas kemajuan buat Cina, atau sebagai Presiden Putin, barangkali kita masih mikir. Ini prestasi payah, rakyat makin miskin, utang makin banyak, perpecahan makin besar, 7 tahun aja Indonesia anjlok kok. Kok masih kepedean kepengen berapa tambahan lagi? Yang tahu diri lah.